Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menjabarkan bagaimana kita ketika akan memulai usaha itu mencari tempat yang relevan atau yang strategis buat usaha kita agar kita ketika berusaha membuka dagangan dari awal itu bisa berhasil. Nah, ada beberapa tip ya teman-teman ketika kita memulai usaha dan kita membuka usaha baru itu, kemudian kita bisa jalan usaha tersebut. Yang pasti adalah tempat untuk kita berdagang tersebut ya teman-teman. Tentunya kita punya strategi sendiri ketika memilih tempat berdagang tersebut. Yang pertama adalah kita melihat jalan yang akan kita tempati atau stand yang akan kita tempati itu dalam arti lebih strategis, yang berarti jalan itu ramai tetapi tidak jalur cepat ya. Itu yang pertama, karena ini akan mempermudah orang-orang singgah ke tempat dagangan kita. Yang kedua, jalan tersebut juga sekiranya memang itu dekat-dekat dengan warga sekitar, jadi hilir mudik orang jalan kaki pun kalau bisa ya cari yang banyak hilir mudiknya jalan kaki, pejalan kaki seperti itu akan lebih mempermudah lagi ketika orang akan membeli itu, dan otomatis orang di sekitar situ, masyarakat sekitar itu akan lebih cepat mengenal dagangan kita. Nah, yang berikutnya adalah suasana di masyarakat tersebut. Artinya masyarakat tersebut konsumtif atau tidak itu bisa kita lihat dari sekitar kita, orang-orang yang dagang di sekitar kita. Kalau di situ banyak pedagang ataupun banyak menjajakan dagangan, itu otomatis akan banyak pelanggan kita nantinya. Jadi orang-orang itu akan penasaran dengan produk apa yang kita jual seperti itu. Kemudian ya teman-teman, ketika kalau kita berjualan cakwe dan odading ini punya strategi sendiri, karena jualan odading dan cakwe ini tempat tidak bisa berdekatan dengan langsung atau saingan langsung dengan orang-orang yang sama-sama jualan seperti ini. Jadi jarak itu agak jauh, artinya seperti itu. Jadi itu kita lihat ketika memang di jalur itu ada yang sudah jualan, itu otomatis akan mempengaruhi kita, karena usaha jualan odading atau pencakwe ini jaraknya itu, jangkauannya itu jauh ya, artinya seperti itu. Nah, ketika mencari tempat pun itu harus dipertimbangkan teman-teman. Ketika memang jalur itu sudah ada beberapa titik, nah itu kita pertimbangkan lagi akan kualitas kita, akan kemampuan kita lebih baik atau tidaknya seperti itu. Karena kalau jualan odading dan cakwe ini sesuai dengan pengalaman kita gitu kan, semakin lebar jangkauan, artinya jalur itu semakin lebar jangkauannya, nah itu akan semakin ramai nantinya. Nah, karena ini kan bukan makanan pokok, ini hanya jajanan atau cemilan ya. Jadi kita berasumsi seperti ini. Ketika pelanggan di kampung B itu tidak beli, di kampung C itu kan pasti beli seperti itu. Nah, sebaliknya seperti itu, di kampung D pasti tidak beli, pelanggan yang di kampung A akan beli. Nah, jadi bergantian seperti ini. Jadi menjaga ritme kita agar penjualan kita itu stabil ya. Jadi itu jalur yang kita perhitungkan, jangkauan yang kita perhitungkan juga itu harus tepat kan seperti itu. Jadi itu salah satu strategi yang menjadikan nanti dagangan kita akan berhasil ya teman-teman. Jadi beberapa hal tersebut ya teman-teman, kalau kita jualan odading dan cakwe itu sangat menentukan akan keberhasilan kita ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi faktornya ya teman-teman. Itu baru sekelumit, artinya sedikit yang harus kita pahami. Yang lain itu adalah ya bagaimana kita mappingnya, dan kemudian kita mencari pelanggan. Sekarang kan sudah enak ya adanya dunia sosial media ya, seperti itu. Jadi lebih memperingat kita untuk mencari pemasaran. Dan satu lagi ya teman-teman, jualan odading dan cakwe itu sebenarnya lebih mudah daripada jualan yang lain ketika kita mencari tempat untuk tempat jualannya atau lokasi stand kita ya. Dalam arti seperti ini teman-teman, dari segi pemasaran odading dan cakwe itu lebih dipermudah. Kemudian ketika kita membukanya pun kita bisa mengira-ngira apakah
itu nanti usaha akan berjalan dengan cepat atau tidak. Jadi dari hari pertama itu kita sudah bisa melihat ya hasil dari penjualan kita. Nah, kemudian kenapa kita harus cari tempat yang lebih strategis tadi? Karena itu tadi dari 1 hari 2 hari jualan itu tadi cepat untuk kita prediksi, jadi akan berkembang atau tidaknya. Jadi itu hanya untuk suatu gambaran kita tadi ya teman-teman. Ketika kita sudah mau mencari tempat yang strategis, kita lihat dari penjualan kita hari pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Jadi itu akan sinkron. Jadi itulah langkah teman-teman ya ketika kita akan mengawali usaha, akan membuka usaha odading dan cakwe ini. Dan untuk gambaran kita ketika kita nanti ini akan jalan atau tidaknya. Nah, teman-teman, jadi itu ya sedikit penjabaran dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kami tetap meminta dukungan dari teman-teman semua. Dan terima kasih yang sudah selalu menyupport channel ini. Kita bisa berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.